Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku, siswa dan siswi kelas 4 SD Binong Permai An-Nurmaniyah pada mata pelajaran TIK. Kali ini kita akan belajar tentang cara mengatur kolom dan baris di program Microsoft Office Excel. Baik, langsung saja. Pertama, buka terlebih dahulu program Microsoft Office Excel. Nah, di sini Pak Imi sudah membuat contoh tabel tentang daftar pelajaran SD Binong Permai yang ada di kelas 4A dan kelas 4B. Perlu kalian perhatikan, di bagian atas ada deretan huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, itu disebut kolom. Sedangkan deretan yang sebelah kiri, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ke bawah, itu disebut baris. Nah, dari contoh tabel ini, kalau kalian perhatikan di sini kolom A dibandingkan dengan kolom B itu lebih kecil ya. Kolom B dan kolom C ukurannya lebih lebar dibandingkan dengan kolom A. Nah, itu bagaimana caranya agar tampilannya atau lebar kolomnya menjadi lebih kecil. Nah, di sebelah kanan kita akan membuat contoh yang sama. Pertama, kita ketik terlebih dahulu daftar pelajaran SD Binong Permai seperti ini. Setelah itu tekan tombol enter, ketik kelas 4A dan 4B. Nah, enter 2 kali atau kita tempatkan di sel A4 ya. Di sini ketik NO titik atau nomor, kemudian nama pelajaran. Nah, di sini untuk nama pelajaran kita bisa atur ukurannya biar lebih lebar atau yang nomor dulu. Nah, untuk mengatur ukuran lebar kolom A, perhatikan di sini antara huruf A dan B, jika pointer mouse-nya ditempatkan di tengah akan muncul tanda panah yang mengarah ke kiri dan ke kanan. Tinggal diklik saja, tahan lalu geser ke kiri. Begitupun kalau mau melebarkan kolom B mata pelajaran, tempatkan di antara kolom B dan kolom C ya. Di sini klik, tahan, geser ke kanan. Kalau kurang tinggal diklik lagi, tahan lalu digeser. Nah, kalau sudah pas dikira-kira, kita lanjutkan. Yang ini dilebarkan dulu boleh, diketik dulu juga boleh. Jadi untuk mengatur lebar kolom bisa ditentukan di awal, diatur lebar kolomnya bisa juga ditentukan setelah diketik. Nah, di sini ketik nama guru. Kemudian untuk bagian atas di sini, karena ini adalah judul, kita buat posisinya menjadi di tengah. Caranya ya, ini biar jadi satu kolom ya. Caranya ini di blok, klik, tahan, geser. Jadi huruf A, B, dan C-nya ini terblok. Kemudian, nah, Pak Imi besarkan dulu ya, di blok seperti ini. Kemudian di sini ada merge and center. Ya, di sini merge and center. Ini tinggal diklik saja, maka posisinya akan menyatu ya, dan langsung di tengah. Ini pun sama, di blok dulu kemudian klik merge and center. Ini ditebalkan. Kemudian yang kelas 4A dan 4B pun ditebalkan. Ini pun sama ya, bisa sekaligus seperti ini, di blok klik icon bold seperti ini biar tulisannya lebih tebal. Boleh sekaligus, boleh satu-satu. Nah, selanjutnya kita buat ini biar ada di tengah ya. Klik di sini center. Kemudian kita atur juga di sini kita ketik secara manual nomor ya. Sebetulnya ada cara tersendiri bagaimana membuat nomor secara otomatis, tapi karena ini sedikit, kita ketik saja secara biasa 1 sampai 6. Kemudian kita posisikan di tengah.
Selanjutnya kita buat garis ya, agar tampak benar-benar seperti tabel. Caranya di blok seperti ini, nomor sampai angka 6 dan sampai guru, kemudian klik di sini ya, border, pilih all borders. Jadi semuanya dikasih border atau dikasih garis. Nah, kalau untuk menghilangkan klik no border ya, yang ini. Kalau untuk menambahkan klik all border. Oke, selanjutnya kita ketik ya, kita ketik nama-nama pelajaran dan juga nama gurunya. Misalnya di sini tematik, enter, PABP dan seterusnya ke bawah ya, PJOK, bahasa Inggris, TIK atau garis miring komputer, kemudian BTQ. Jadi kurang lebih ada 6 mata pelajaran ya. Nah, ini hanya contoh saja. Kemudian kita ketik nama gurunya, misalnya di sini kita samakan saja seperti yang ada di sebelah kiri, Bu Misna dan Bu Miftah. Kemudian PABP Pak Kahfi dan Bu Sri. Selanjutnya PJOK Pak Wahab, bahasa Inggris Bu Septi atau Bu Iva. Nomor 5 TIK atau komputer Pak Imi, BTQ juga Pak Imi. Nah, ini sudah selesai ya, sudah sama seperti yang ada di sebelah kiri. Nah, tapi bagaimana selanjutnya kita atur lebar kolomnya atau barisnya. Nah, kalau yang kita atur dengan cara seperti ini, kalau kita perhatikan kolom B dan kolom C kelihatannya seperti sama kalau dikira-kira, padahal belum tentu sama ya ukurannya, jaraknya. Nah, ada caranya. Di bagian B ini, kolom B ini diklik ya, sehingga nanti terblok dari atas ke bawah. Kemudian di bagian sini di format, klik column width ya, ini diklik. Nah, ini tertulis angka 24,86, berarti ini lebar kolom B itu adalah 84,46. Nah, kalau kita ganti misalnya 30, maka akan tambah lebar. Yang ini kita ubah juga, yang tadinya 29,57 kita ubah jadi 30. Bisa juga kita atur secara sekaligus ya, kolom B dan kolom C. Kalau tadi kan satu-satu, kolom B dulu, kemudian kolom C. Nah, kalau mau sekaligus berarti diklik B-nya, tahan, geser ke kanan. Jadi kolom B dan C terblok. Kembali lagi ke format, kolom width. Nah, di sini angka 30 misalnya kita ganti menjadi 25. Kemudian enter atau oke ya. Jadi ukuran kolom A dan kolom B dan kolom C sama. Nah, begitupun untuk mengatur kolom baris. Nah, untuk mengatur kolom baris di sini ada di bagian nomor ya, ada angka 4 di sini sampingnya. Ini bisa kita geser secara manual seperti tadi ya. Ini tinggal diarahkan saja di antara 4 dan 5. Di sini ada panah atas dan bawah. Diklik, tahan, geser ke bawah. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini juga ya caranya. Nah, ini agar tulisannya ada di tengah-tengah, diblok dulu boleh, tidak juga nggak apa-apa. Diklik satu-satu, klik yang bagian atas middle allegiance. Nah, kalau nomor 5 dan nomor berikutnya ingin ukuran tinggi barisnya sama, bisa kita gunakan ke icon format seperti tadi ya di sini, tapi yang dipilih row height. Dan di sini ada panah atas dan bawah ya gambarnya, berarti ini mengatur jarak baris ya. Di sini tertulis 12,75. Nah, misalnya kita ganti jadi 15, maka ukurannya seperti ini. Sama nih antara ke baris ke-5 dan ke-6 ya. Nah, sedangkan 7, 8, 9, 10 ini belum kita atur. Nah, ini bisa kita atur caranya sama seperti tadi, ke row height,
Kemudian di sini ketik angka 15, lalu tekan enter atau klik tombol OK. Jadi seperti itu ya cara mengubah ukuran kolom dan baris ya. Ini misalnya kita ganti lagi ukurannya menjadi 17 ya. Jadi baris-barisnya ini akan sama ukurannya. Kalau digeser satu-satu akan lama dan belum tentu sama ya antara baris yang satu dengan baris yang lainnya. Jadi itu saja yang dapat Pak Imi sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan mempraktikkannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.